selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana dengan kabar hari ini? Sebelum memulai kegiatan layanan kita, Ibu ingin satu di antara kalian membawakan kita dalam doa. Ibu minta Farhan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai program, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Farhan. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, Ibu ingin tanya sedikit kepada adik-adik semua. Apa kedisiplinan menurut adik-adik itu seperti apa? Satu-satu kalau yang mau jawab angkat tangan. Siapa? Siapa yang mau menjawab? Dari pendapat adik-adik itu, disiplin itu seperti apa? Patuh kepada orang. Ya? Patuh kepada orang. Bisa? Yang lain? Bisa? Ya? Bisa? Ya. Bisa. Mantap sekali. Oke. Kita masuk ke dalam materi kita. Jadi, disiplin itu dia berasal dari bahasa Latin yang artinya discere. Yang arti dari discere itu belajar. Lalu dari kata discere ini dia timbul lagi kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Betul sekali. Ya, lalu dalam disiplin juga itu dapat berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib. Betul. Lalu dalam bahasa Indonesia istilah disiplin kerap kali terkait dan menyatu dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Dengan demikian, disiplin berarti hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib yang berlaku. Ibu ingin tanya, di sekolah ada tata tertib kan tidak? Ada. Misalnya seperti apa? Jangan memakai seragam. Ya, tata tertib berpakaian. Ya, betul sekali. Jangan memakai. Ya, betul. Ya, iya, itu juga bisa termasuk tata tertib. Lalu kesimpulan dari semua itu adalah kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Kita lanjut. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama itu disiplin dalam menggunakan waktu. Mungkin adik-adik semua bisa
tahu ini disiplin menggunakan waktu itu seperti apa saja? Iya, belajar tepat waktu. Iya, belajar. Apa lagi? Yang lain? Belajar online bisa juga. Apa? Bisa juga. Iya, bisa juga. Jadi yang dimaksud dengan disiplin dalam menggunakan waktu itu, ini senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya. Terus kedisiplinan dalam beribadah juga sangat dibutuhkan karena senantiasa mengajarkan manusia untuk berdisiplin. Ya, betul. Lalu yang kedua, disiplin dalam beribadah. Ada yang sudah disiplin dalam beribadah? Ada. Misalkan beribadah 5 waktu. Mengaji. Apa? Iya, mengaji. Apa lagi? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bukan di masjid, bermain sepeda. Ya kan? Betul. Tahu semua jawaban yang adik-adik berikan itu betul semua. Jadi disiplin dalam beribadah yang dimaksudkan di sini adalah senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam keyakinan masing-masing seperti itu. Lalu yang ketiga ada disiplin dalam masyarakat. Contoh disiplin dalam masyarakat seperti apa? Ya, bergotong royong, bermusyawarah, kerja bakti. Apa lagi? Ya, masih ada? Disiplin dalam masyarakat yang dimaksudkan itu yang tadi adik-adik sudah sebutkan. Contohnya itu seperti ada kegiatan kerja bakti, maka kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Lalu yang keempat itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, ya, iya betul. Ada lagi? Contoh konkretnya itu kita bisa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu, Indonesia lebih tepat. ya. Pada Pada dasarnya disiplin itu muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar mengajar yang teratur serta memulai pekerjaannya. Macam-macam bentuk disiplin selain seperti yang disebutkan tadi, ada lagi disiplin yang lain, misalkan disiplin diri pribadi. Itu seperti apa kalau menurut kalian? Tadi ada yang sudah jawab disiplin pribadi. Pribadi itu Ya, mungkin satu hal dengan tepat waktu. Ada lagi? main HP dengan jam. Kalau main HP dia bukan disiplin. Itu parah. Ya? Apa? Ada yang lain? Disiplin diri pribadi. Dapat membagi waktu untuk hari-hari. Iya, bisa juga membagi waktu. Ya? Iya, itu juga bisa. Apa lagi? Farhan? Hah? Sudah, semua sudah jawab. Jadi disiplin diri pribadi itu yang tadi sudah adik-adik ini jelaskan, itu bisa menjadi kunci utama dari kesuksesan untuk adik-adik ke depannya. Lalu yang kedua ada disiplin sosial. Disiplin sosial itu contohnya adalah melaksanakan siskamling, maksudnya bukan kayak seperti adik-adik mengikuti bapak-bapak malam-malam ikut ronda. Cukup dengan bisa menjaga pos juga itu sudah termasuk disiplin sosial. Lalu pada dasarnya ada dua dorongan yang mempengaruhi disiplin. Yang pertama itu dorongan yang datang dari dalam diri sendiri. Mantap. Dorongan yang datang dari dalam diri sendiri itu dia dikarenakan adanya Hati berani. iya betul. Dikarenakan karena adanya ini kesadaran atau
keamanan untuk berbuat disiplin. Jadi tidak tunggu ini suruhan dari orang lain untuk dia mau berdisiplin. Jadi dari dalam hati, dari dalam diri atau dari luar diri. Ada yang mau berdisiplin dari dalam diri sendiri. Dari luar berarti tunggu dapat pujian atau ancaman baru mau disiplin begitu. Dua-dua. Oh, oke, bisa. Tergantung hati. Tergantung. Kalau mau mengerjakan kerja. Yang pasti dia tidak bisa dari hati. Dia harus perasaan dirinya kepada orang lain, termasuk orang tuanya. Jadi dia kalau sudah berdisiplin berarti dia bisa merasakan apa yang teman-teman lain rasakan. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Ya. Yang dimaksudkan dengan menumbuhkan kepedulian di sini adalah ini anak jadi peduli pada kebutuhan orang lain. Di sini membuat anak juga bisa bertanggung jawab terhadap suatu hal yang sedang dia kerjakan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menumbuhkan percaya diri. Di sini ada kalau disiplin pasti ada percaya diri semua toh? Ya. Seperti itu. Yang dimaksudkan dengan menumbuhkan percaya diri di sini itu dia mampu melakukan pekerjaan dengan sendiri, maksudnya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Lalu yang keempat, menumbuhkan keakraban. Jadi kalau dia sudah berdisiplin, berarti dia bisa berbaur dengan siapa saja. Dia maksudnya tidak introvert, dia tidak sendiri-sendiri begitu. Jadi dia sudah mulai akrab dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Lalu yang terakhir itu menumbuhkan kepatuhan. Jadi kalau kita sudah disiplin, berarti kita sudah patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah, di masyarakat, atau di rumah. Ya. Lalu cara menumbuhkan disiplin diri. Ibu mau tanya dulu, bagaimana dengan adik-adik yang mau ini cara adik-adik supaya bisa berdisiplin diri? Dengan cara adik-adik sendiri itu seperti apa? Harus diminta orang tua. Ya? Seperti apa, Farhan? Harus diminta orang tua. Diperintah orang tua baru mau disiplin. Koreksi diri bisa. Yang lain? Yang lain lagi? Ya, mulai dari hal yang kecil. Seperti buang sampah pada tempatnya. Ya, apa lagi? Membantu kepada orang tua. Iya, betul sekali. Ada yang lain? Tunggu apa? Apa lagi? Ya? Taat kepada orang tua dan guru bisa. Itu bisa menumbuhkan disiplin diri. Ya. Sudah? Atau masih ada? Masih ada lagi? Oke, jadi cara menumbuhkan disiplin diri yang pertama itu jangan tunggu motivasi datang. Atau misalkan jangan tunggu ini orang suruh. Jadi ini adik-adik mau disiplin itu motivasinya datang dari diri sendiri. Jadi misalkan begini, motivasi dari adik, saya mau ini disiplin supaya saya mau sukses di masa depan. Ya, betul. Lalu yang kedua, mulai dengan hal-hal kecil seperti membuat jadwal pelajaran supaya ini belajar bisa tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, apalagi. Atau misalkan disiplin ini pada saat datang sekolah, misalkan sekolah ini di peraturan sekolah jam 7 harus di sekolah. Jadi 6:30 itu adik-adik sudah bisa dari rumah supaya datang ke sekolah itu jangan terlambat ya. Lalu yang
Ketiga, tetapkan rutinitas harian. Artinya membuat jadwal harian dari yang pagi adik-adik dong bangun tidur sampai malam mau tidur kembali. Misalkan waktu ini saya harus buat ini, waktu yang ini saya harus buat yang ini. Supaya mulai dari hal yang kecil seperti itu, disiplin diri akan berkembang besar di dalam pribadi adik-adik semua. Lalu yang keempat, jangan cari-cari alasan. Di sini ada adik-adik yang jika mau disiplin, kalau ini suruh disiplin masih cari alasan bilang. Ini sabar ibu, baby kerja dulu ibu. Oh, begitu ya, cari alasannya seperti itu. Kenapa baru cari-cari alasan seperti itu? Karena malas. Oh, berarti ada bisa jujur terhadap diri sendiri ya. Jangan mencari-cari alasan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa ini biasanya kalau disuruh dia masih mencari alasan untuk bilang saya mau ke sini. Padahal itu dia mencari lolos untuk tidak mengerjakan sesuatu yang disuruh. Seperti itu. Banyak yang begitu. Mantap sekali. Lalu yang kelima, ambil inspirasi dari orang lain. Belajar dari orang lain. Iya, betul. Iya, toh. Misalkan teman sebelah dia ini Rasta dapat nilai 100, saya dapat. Misalkan Arif dia ini berkawan dengan Rasta. Ini Arif ini dia dapat misalkan pelajaran apa saja dia dapat nilainya bagus. Terus Rasta ini dia ambil inspirasi dari Arif. Bagaimana bisa dia mendapatkan nilai bagus di semua mata pelajaran? Misalkan ini contoh. Tapi kita cuma jadi begitu. Iya, itu kan yang harus sadar dari diri sendiri. Kalau lima sukses berarti harus sadar. Iya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu, cobalah untuk tidak menunda-nunda. Dia berkaitan erat dengan poin ketiga. Jadi jika adik-adik semua sudah membuat jadwal harian atau ini jadwal pekerjaan yang akan adik-adik kerjakan, cobalah jangan menunda-nunda. Kalau adik-adik menunda, berarti adik-adik sudah tidak disiplin diri lagi itu. Adik-adik sudah melanggar apa? Melanggar yang dari tadi adik-adik buat itu. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Oke. Jadi kesimpulan dari materi disiplin diri ini adalah yang di depan tolong bacakan kesimpulan dari disiplin diri. Lu. Atau semua sah? Semua baca. Kuat, bacanya kuat. Serentak ya. 1, 2, 3. Jadi yang kata-kata di bawah itu ada pepatah, dia mengatakan bahwa semua kesuksesan itu berawal dari diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Ada semua mau sukses toh? Jadi kalau mau sukses, disiplin diri itu adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, Ibu mau membagikan lembar kepuasan siswa terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama. Jadi di sini adik-adik semua mengisinya dengan jujur ya. Ini poin-poin yang ada di dalam pernyataan, di dalam lembaran kepuasan. Ibu mau jawab dua-dua ya, amat saya. Ya, sama-sama.
Ya, sama-sama. Nanti adik-adik baca pernyataan yang di bawah terus centang ya. Untuk keterangan ya, identitas itu tulis nama adik-adik semua, kelas dengan nama guru BK-nya. Ibu nama siapa ini? Ibu bernama Melania MC Gaukat. Betul saya ibu guru. Kalau papa Nama guru apa? Identitas apa itu? Adik-adik nama. Tulis yang di bagian bawah itu yang ada nama. Tulis yang di bagian nama siswa. Kalau identitas bukan nama guru BK sampai itu. berarti betul ibu nama saya ibu. Iya, di bagian guru BK. Tulis lengkap, kelas tuh lengkap ya. Ibu, identitas sudah identitas tuh kas kosong saya. Elvega, bukan ini guru BK. Begini kok ibu, tambah A di belakang sini. Aja. Kalau yang di atas identitasnya kasih kosong, saya langsung tulis di nama siswa. Tunjuk tuh ini, bacalah secara teliti, kemudian berilah tanda centang pada kolom atau jawaban yang tersedia. Ini misalkan yang tadi saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan. Kalau memang ini ada memahami, lihat ini kan ada 1 tuh sangat tidak sesuai, 2 tidak sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. Jadi Berarti nanti centang bisa 2 atau 3 atau 4. Oh, terus mengerti. Ya. Ya. Hah? Apa? Petunjuk nih. Petunjuk nih baca yang ini dan petunjuk ada poin nomor 1 dan nomor 2 tuh. Baca itu. Tidak usah. Itu dibacakan. Identitas kan ada nama siswa, kelas, nama guru BK. Jadi identitas tak usah isi. Nah, seperti itu akhir benar-benar. Jadi misalkan kalau pernyataan nomor 1 tuh saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Misalkan kalau sangat sesuai centangnya di nomor 4. Bisa nih tahu sesuai ke Sony. Terserah dulu. Betul nanti. Terus ini udah bongkar cuma 4. Ini 1 dari atas. Ya Allah, Centang di nomor. Oh, kita sini saya mana? Oh. Tulis begini. Kalau misalkan sangat sesuai centangnya di nomor 4. Kalau sesuai centangnya di nomor 4. Langsung centang di nomor 4. Kita nomor semua sudah habis mengisi lembar kepuasan, jadi Ibu berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi dalam materi layanan kita hari ini. Ibu harap apa yang telah kita pelajari bersama bisa menjadi kunci dari kesuksesan adik-adik semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu mau satu di antara kalian menutup kegiatan kita dengan doa. Doa. Yang paling depan. Nah, Arif. Doa, tuh doa. Teman-teman, kita mengakhiri perjumpaan ini mari kita berdoa mulai. Ini ada kartu bentuk Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Doa mulai.